Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waras Eko Juni Santoso Eskom, Guru Informatika SMP Negeri 1 Pace, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2023 dengan NIM 23.53.53.71.46.87 LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini Senin 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran dengan materi perangkat lunak mata pelajaran informatika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Tolong ketua kelas Immanuel, silakan dipimpin berdoa. Di tempat duduk, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Pak Juni minta tolong salah satu untuk menjadi dirijen. Siapa? Aska. Oke, silakan maju. Semuanya berdiri. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Pak Juni ingin mengecek kehadiran kalian. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua, lengkap. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sekarang perhatikan, Pak Juni akan memutarkan sebuah video motivasi. Dengan semakin bertambahnya usia, Charles semakin mengiyakan sebuah ungkapan yang berbunyi, jika kita tidak mengejar apa yang kita inginkan, maka kita tidak akan pernah mendapatkannya. Jika kita tidak pergi meminta apa yang kita inginkan, maka jawabannya akan selalu tidak. Dan jika kita tidak pernah mulai melangkah ke depan, maka kita akan terus berada di tempat yang sama. Simpelnya, kalau kita benar-benar menginginkan sesuatu, maka kejar, raih, dan usahakanlah. Karena kalau kita tidak mulai mengejar, mengusahakan, dan meraihnya, maka kita akan terus begitu-gitu saja.
Kalau kita ingin punya gelar sarjana, ya kuliah. Kalau ingin bisa ilmu bela diri, ya berguru. Kalau ingin bisa menyetir mobil, ya belajar. Jadi, punya cita-cita baik. Maka yuk sama-sama lakukan pola tadi sampai ketemu apa kekurangan dan kesalahannya. Lalu lakukan lagi proses itu sampai akhirnya kita bisa meraihnya. Siap teman-teman? Oke, anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Perangkat keras. Sekarang Pak Juni tanya, perangkat keras dibagi menjadi berapa? Hani? 4. Yang pertama, Aska? Perangkat masukan. Yang kedua, perangkat pemproses data. Yang ketiga, perangkat keluaran. Dan yang terakhir, perangkat penyimpan data. Sekarang Pak Junin tanya contoh dari perangkat masukan. Naisa? MOS. Perangkat pemproses? Prosesor, betul. Terus perangkat apa? Keluaran? Printer, ya. Kalau perangkat penyimpan? Flash disk. Itu adalah materi yang kita pelajari minggu kemarin. Sekarang Pak Juni ingin tanya, perangkat lunak yang ada di HP atau di komputer kalian itu kira-kira apa? Sistem operasi. Sistem operasi. WA. Ada lagi mungkin? Apa? Instagram. Itu adalah perangkat lunak yang ada di dalam HP kalian. Nah, sekarang kira-kira sistem operasi, WA, Instagram itu penting nggak dalam kehidupan kalian sehari-hari? Penting. Penting. Untuk apa? Komunikasi. Mencari informasi. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti peserta didik dapat menyebutkan perangkat lunak komputer. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan perangkat lunak sesuai dengan fungsinya. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga untuk hari ini adalah peserta didik mampu mengkategorikan perangkat lunak sesuai dengan lisensi dan fungsinya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang siapkan HP kalian. Kita akan mengadakan pretest tentang materi hari ini. Pak Juni ingin mengetahui kemampuan awal kalian. Linknya sudah Pak Juni share di grup kelas. Sudah ketemu anak-anak linknya? Sudah. Kita menggunakan media aplikasi Word. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, sekarang perhatikan di papan. Materi kita hari ini adalah perangkat lunak. Pengertian dari perangkat lunak atau software adalah kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Untuk mengenal lebih jauh apa itu perangkat lunak dan jenis-jenisnya, untuk software itu nanti dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan lisensi, dan yang kedua berdasarkan fungsi. Untuk yang berdasarkan lisensi dibagi lagi, yang pertama adalah free
freeware. Kalian tahu apa itu free? Gratis. Jadi freeware, software tersebut gratis untuk digunakan tanpa batasan jumlah dan waktu pemakaian, tetapi source kode yang ada tidak bisa dilihat dan tidak boleh dimodifikasi. Jadi nanti kalian hanya bisa menggunakan secara gratis. Nah, sekarang software berdasarkan fungsinya itu nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem operasi atau operating system. Sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang memungkinkan komputer dapat beroperasi. Coba di HP kalian ada sistem operasinya apa tidak? Apa? Sistem operasi yang di HP kalian. Kalau contohnya misalnya iPhone itu iOS. Kalau di HP kalian? Android, ya benar. Itu kalau di HP. Tapi kalau di komputer itu biasanya Windows, Linux. Ya. Itu yang berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah sistem operasi. Yang kedua yaitu program aplikasi. Program aplikasi pada komputer merupakan perangkat lunak siap pakai yang digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Contoh, kalau di HP apa aplikasi? Canva. Apa? PicsArt, CapCut, dan masih banyak yang lain. Itu adalah contoh program aplikasi yang ada di HP. Kalau di komputer sama juga banyak, ada Microsoft Office, PowerPoint, ya, Excel, Word, dan lain sebagainya. Itu kalau di komputer. Nah, perhatikan. Setelah ini kalian membentuk kelompok secara heterogen. Jadi campur antara perempuan dan laki-laki. Kita bentuk kelompok menjadi berapa? 4 atau 5? 4. Oke, silakan membentuk menjadi 4 kelompok. Sudah kelompoknya terbentuk? Pak Juni akan memberikan sebuah LKPD. Dibagi dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Perhatikan anak-anak, LKPD sudah terbagi. Satu kelompok mendapatkan 1 buah LKPD. Silakan dibuka. Anak-anak, Pak Juni sudah membagikan LKPD, di mana LKPD itu ada sebuah permasalahan yang harus kalian pecahkan. Di situ sudah Pak Juni berikan
contoh-contoh software, ada 10 macam. Tugas kalian nanti mencari informasi di internet atau di media sosial yang lain. Kalian cari informasi software-software yang sudah diberikan contohnya oleh Pak Juni, itu namanya apa, termasuk di golongan yang mana, apakah nanti software berdasarkan lisensi ataukah berdasarkan fungsi. Nanti silahkan dikerjakan secara berkelompok, dibagi kelompoknya, tugasnya setiap anak harus bekerja, tidak ada yang tidak bekerja. Sudah paham anak-anak? Sudah. Waktu kalian mengerjakan LKPD ini adalah berapa menit kira-kira? Perlu waktu berapa menit? 25 menit. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ya, itu dilihat tugasnya. Silakan dipecahkan masalahnya, cari informasi lewat HP. Ya, yang satunya melihat di HP, mencari informasi. Itu silakan dicari, dianalisis dulu permasalahannya. Iya, itu nanti kamu kan harus mencari contohnya ini apa di internet, cari di informasinya,
Misalnya server itu silakan dicari. Tadi kan sudah ada gambar-gambarnya. Nah, kamu tinggal mencocokkan. Ya, silakan dianalisis permasalahannya apa. Silakan mencari informasi lewat HP, gak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Iya, benar seperti ini. Terus nanti untuk presentasi siapkan satu juru bicara dan yang lain tetap ikut maju jika ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya, ini sudah bagus. Ya, nanti
siapkan satu orang untuk juru bicara dan yang lain tetap membantu di depan ketika ada pertanyaan dari kelompok lain. Berarti teman-teman yang lain bisa ikut menjawab, tidak hanya juru bicara yang menjawab. Kelompok 2 sudah selesai? Belum. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Belum. Kelompok 4? Sudah. Karena waktunya masih, kita tunggu untuk kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menyelesaikan pekerjaannya. Semua sudah selesai, berarti setelah ini waktunya untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Jadi nanti begini, setiap kelompok ketika presentasi semua anggotanya ikut maju. Nanti dibagi tugasnya, ada yang menjadi juru bicara, ada yang membantu menjawab pertanyaan ketika ada pertanyaan dari teman kalian. Dan bagi yang lain yang belum kebagian presentasi, tugas kalian adalah menyimak presentasi dari teman kalian. Setelah itu silahkan diamati, dan jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di waktu terakhir ketika ada waktu untuk tanya jawab. Oke, sekarang yang presentasi lebih dulu, tadi Pak Juni lihat yang sudah selesai pertama kali adalah kelompok 4. Ya, kelompok 4 berarti nanti maju pertama kali, terus yang kedua nanti kelompok 1 untuk maju berikutnya, terus kelompok 3 yang nomor 3, dan yang terakhir kelompok 2 untuk presentasi yang terakhir. Oke, silakan kelompok 4 untuk maju. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, berdirinya kami di sini karena akan menjelaskan tentang perangkat lunak yang akan dijelaskan oleh Naura Aska Haifa. Contoh-contoh perangkat lunak ada 10. Pertama, Windows termasuk sistem operasi. Kedua, Winamp termasuk freeware. Ketiga, SmartDAV termasuk freeware juga. Yang keempat, Adobe Photoshop termasuk komersial. Kelima, OpenCandy termasuk adware. Yang keenam, Microsoft PowerPoint termasuk shareware dan program aplikasi. Yang ketujuh, Microsoft Word termasuk shareware dan program aplikasi juga. Yang kedelapan, Adobe Flash termasuk komersial. Yang kesembilan, CorelDRAW termasuk shareware. Dan yang terakhir atau yang ke-10, Microsoft Excel termasuk shareware dan program aplikasi. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, izinkan kami untuk menutup presentasi kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk yang ketiga. Yang ketiga tadi kelompoknya siapa? Kelompok 3. Silakan kelompoknya Andi Fikar untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan contoh-contoh perangkat lunak. Nah, di sini ada beberapa perangkat lunak. Yang pertama ada CorelDRAW yang termasuk jenis perangkat lunak berdasarkan lisensi shareware. Yang kedua, ada Microsoft Excel yang termasuk shareware dan program aplikasi. Kemudian ada Adobe Flash yang termasuk komersial. Lalu ada OpenCandy yang termasuk adware. Kemudian ada Adobe Photoshop yang termasuk jenis perangkat lunak komersial. Lalu ada Microsoft PowerPoint
PowerPoint yang termasuk jenis perangkat lunak berdasarkan lisensi shareware. Lalu ada SMADAV yang termasuk freeware dan ada Winamp yang termasuk freeware. Kemudian ada Windows yang termasuk sistem operasi berdasarkan fungsi. Lalu yang terakhir ada Microsoft Word yang termasuk jenis perangkat lunak berdasarkan lisensi shareware. Dan program aplikasi berdasarkan fungsinya. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi semua kelompok sudah presentasi, mempresentasikan hasil kerja kalian yang membahas tentang software, contoh-contoh di mana, apakah termasuk lisensi, apakah termasuk fungsi, dan Pak Juni sudah melihat semuanya kerjaan kalian sudah bagus. Beri aplaus yang meriah untuk kalian semua. Anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar tentang perangkat lunak. Yang tadi perangkat lunak dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan apa? Lisensinya. Dan yang kedua berdasarkan fungsinya. Untuk berdasarkan lisensi dibagi lagi menjadi berapa? 4. Yang pertama freeware. Hardware apa? Adware. Shareware, komersial. Itu tadi yang berdasarkan lisensi. Sekarang yang kedua yang berdasarkan fungsi dibagi menjadi berapa? Bagi menjadi 2. Yang pertama sistem operasi, yang kedua program aplikasi. Itu tadi adalah materi yang sudah kita pelajari hari ini. Sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang baru saja kita pelajari, Pak Juni ada soal post test yang sudah Pak Juni kirim di grup kelas. Post testnya ini menggunakan Google Form. Sudah ketemu linknya? Sudah. Silakan dikerjakan anak-anak. Sudah selesai anak-anak? Sudah, oke, terima kasih. Semuanya perhatikan ke depan. Pak Juni ingin bertanya, materi yang kalian pelajari hari ini tadi materi apa? Perangkat lunak. Apakah kalian bisa memahami? Bisa. Oke. Sekarang coba Pak Juni ingin bertanya lagi, kira-kira sikap positif apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini? Yang bisa angkat tangan. Ya, Rido? Melatih kekompakan. Ada lagi? Ya? Melatih skill public speaking. Tahu public speaking? Tahu. Apa? Iya, berbicara di depan umum. Jingga? Melatih kedisiplinan. Ada lagi? Ya? Melatih ketertiban. Itu tadi menurut kalian sikap positif yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini. Ya. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai.
untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas dampak sosial informatika. Nanti tempatnya tetap di lab 1. Sudah jelas anak-anak? Jelas. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Juni minta tolong ke Immanuel untuk menutup dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.